Jum, jumpa lagi Kisanak. Amin Rais dan rombongannya baru-baru ini diterima oleh Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Dalam kesempatan itu, Amin masih mempermasalahkan kematian 6 orang Laskar FPI karena mereka menyerang petugas. Padahal hasil Komnas HAM membuktikan penanganan polisi sudah sesuai prosedur. Kisanak, sayangnya Amin tidak membawa bukti apa-apa sebagai bahan pemerintah untuk menindaklanjuti. Ia hanya membawa dirinya saja. Tidak diketahui Kisanak, apakah kedatangan Amin Rais ke istana dilakukan dengan jalan kaki dari Jogja menuju Jakarta. Jika benar Amin berjalan kaki dari Jogja ke Jakarta, tandanya pertemuan di istana itu merupakan pertemuan dua profesi. Jokowi sebagai negarawan dan Amin sebagai olahragawan. Kisanak yang budiman. Dalam obrolan dengan Presiden, Amin menasihati Jokowi soal neraka jahanam. Kita tidak tahu Kisanak, apakah Amin membawa pesan itu langsung dari neraka atau dia hanya dengar-dengar saja. Memang Kisanak, kalau diperhatikan, omongan Amin maknanya selalu dalam, mirip seperti celana. Kisanak, seperti diketahui, Amin memang sering membawa urusan-urusan agama dalam politik. Ia misalnya pernah menyamakan Pilpres dengan Perang Badar. Ia juga yang memilah partai di Indonesia menjadi dua bagian, Partai Allah dan Partai Setan. Mungkin saat bertemu Presiden, Amin ingin menegaskan jika manusia meninggal dunia, jabatan dan kekayaan tidak ada gunanya lagi. Manusia meninggal hanya membawa selembar kain kafan. Tetapi Kisanak, pernahkah Amin berpikir kalau orang mati hanya membawa kain kafan, lalu dari mana kuntilanak mendapatkan daster? Kisanak, setelah tergusur dari PAN, Amin memang penting untuk terus mencari perhatian publik. Apalagi kini ia sedang membesut sebuah partai baru, yakni Partai Umat. Meskipun namanya Partai Umat, diperkirakan di partai tersebut jarang ada orang yang mau jadi umat. Mereka akan berebut menjadi imamnya. Kita juga tahu Amin tergusur dari PAN karena perebutan posisi imam di partai tersebut. Selain Amin Rais, orang yang sudah menyatakan diri bergabung di Partai Umat adalah Buniani. Buni dikenal dengan prestasinya mengedit video Ahok dulu. Memang Kisanak, Buni cocok jadi umatnya Amin Rais. Kisanak, Amin memang pernah menjadi calon presiden Indonesia. Alhamdulillah, cuma calon. Mengenang soal pencalonan Amin ini, seorang pendukung Amin mengisahkan kisahnya. Bahwa pencalonan itu merupakan hal terburuk sekaligus terbaik dalam hidupnya. Hal terburuknya, ternyata ia pernah mencoblos Amin saat pemilu lalu. Sementara hal yang paling baik dalam hidupnya, ia bersyukur Amin tidak terpilih jadi presiden. Hal ini sama seperti yang dialami selebritis Arie Untung beberapa waktu lalu. Saat insiden di Perancis yang bernuansa agama, Arie dan istrinya membuang tas-tas buatan Perancis yang terkenal mahal itu. Tentu saja itu pengalaman buruk bagi Arie Untung dan keluarga. Ketika mendengar bahwa kasus Perancis hanyalah berdasarkan hoak siswi 13 tahun, Arie langsung bersyukur. Ia dan istrinya bisa memungut kembali tas yang telah dibuang. Kisanak yang budiman, soal pengalaman buruk belakangan ini terjadi juga kepada Kaisang. Mulanya karena ia memutuskan hubungan asmara yang sudah terjalin lebih dari 5 tahun. Keluarga Felicia, mantan kekasih Kaisang, marah. Apalagi kabarnya Kaisang kini menjalin hubungan dengan Nadia. Padahal saat mengikat janji dengan Felicia, Kaisang sudah memberikan cincin bermata jeli. Tapi apa yang dialami? Paman petani marah, dia dibenci. Kisanak, kekasihku. Kaisang kini terlihat serba salah. Jika ia memilih Felicia,
ia akan dikatakan sebagai lelaki pelin-pelan. Jika ia memilih Nadia, ia akan dituduh sebagai lelaki tidak setia. Tetapi jika Kaisang memilih keduanya, ia akan beresiko dituduh kader PKS. Sebagai anak seorang presiden, tuduhan seperti itu tentu saja sangat menyakitkan. Kita tidak tahu bagaimana kisah Kaisang dan Sang Pisang nanti akan berakhir. Kisanak yang budiman, jika Kaisang anak Presiden Jokowi masih sibuk dengan isu ghosting, lain lagi dengan Ibas. Anak mantan Presiden SBY ini belakangan juga sibuk dengan pantun. Ia melantunkan pantunnya di hadapan wartawan. Begini pantunnya Ibas. Ada siang, ada malam, ayo kita selamatkan demokrasi. Pantun Ibas ini seperti menyambut Pak SBY yang turun gunung akibat kisruh Demokrat. Tentu saja tidak sulit bagi SBY untuk turun gunung, sebab baginya lebih susah kalau naik gunung. Kisanak yang budiman, mendengar pantun Ibas ini, guru-guru bahasa Indonesia tentu saja sangat berbangga hati. Pantun Ibas lebih indah dari pantun Jajrit pada episode ke-14 serial Upin Ipin. 2-3 kepala kebo, nggak nyambung bo. Kisanak oh kisanak. Di tengah pantun Ibas, sebetulnya ada lagi yang membanggakan Indonesia. Proyek rumah DP 0% ternyata tersangkut kasus korupsi. Kasusnya kini sedang ditangani KPK. Bayangkan saja Kisanak, DP 0% masih bisa dikorupsi, apalagi kalau 20%. Jakarta memang membanggakan. Ibu kota ini memiliki gubernur terbalik sepanjang masa. Kita sudahi berita ini dengan sebuah pantun. Makan rujak, cabenya banyak. Pedes Kisanak. Anda sedang berada di channel paling update se-Angkasa Raya. Lemesin aja, Bas. Terima kasih.